tanggal 9 Maret 2023 ya. Dan merupakan produksi dari ada Maxstream dan Jakarta Wijaya. Hai, udah beli ya ibu ya. Sehat bu? Sehat dong ya. Dan aku senang ya orang-orang muda gitu, tapi punya kreativitas luar biasa. Sore mas, apa kabar? Sehat? Sehat. Kak, Maxima Picture, sampai balik. Luar biasa nih, ini bapakku. Ini bapak aku nih ya. Dan buat sutradara kita ada Mbak Hadra Dairato. Hai Mbak. Ya ampun, ketemu lagi. Luar biasa loh nih. Ya, dan juga ya kan. Jangan lihat dari packagingnya, lihat dari karya-karyanya. Pas aku baca, berat. Hai Mbak, kita ketemu lagi dong. The one and only Ayu Laksmi. Aku tuh sembah sujud loh Pak profil beliau ini. Oh my god, tepuk tangannya bergemuruh mungkin boleh. Iya. Wow, Nenek apa kabar? Iya harus begitu. Della Dardian. Wes, apa tadi lihat ending yang membagongkan beneran deh, luar biasa loh, berkucuran darah. Luar biasa ya. Hai, luar biasa loh. Dan kita sambut ada Alan Desta. Ini nih yang mau panggil aku kalau berganti bawahnya pengen nyanyi aja gitu. Bener deh, pengen nyanyi, pengen gitu, pengen pakai celak gitu kayak gitu. Ya kan, pakai eyeliner. Pak boleh nyanyi nggak? Itu kan roja. Aku punya CD-mu loh Pak, keren deh. Aku zaman SMA nyanyi lagu kamu terus. Keren banget. Dan jelas dong untuk satu buah karya yang ada orang-orang hebat ini ya di balik layar ini ya. Oke, ya pastinya sebelum kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media di acara peluncuran film Perjanjian Gaib yang rencananya akan tayang di hari Kamis minggu ini ya. Memang di antara banyaknya film horor yang beredar saat ini, kita terus terang saja cukup percaya diri terhadap film Perjanjian Gaib ini karena memang film ini berbeda dengan film-film horor yang ada. Film ini lebih entertaining tanpa menghilangkan unsur horor di dalamnya. Apalagi kita juga didukung oleh cast yang mumpuni, ada Mbak Ayu, ada Bella, Dennis, dan masih banyak yang lain. Dan di sini juga kita ada sutradara Hadra Dairato yang memang dia juga cukup berpengalaman dalam menggarap film horor. Dan jangan lupa di sini juga kita pakai Lela ya, yang mungkin untuk penggemar film horor di tanah air gak akan lupa ya. Ya. Saya tidak akan berpanjang-panjang, cukup sekian. Mungkin nanti untuk lebih jelas dan detail, Ayunka sebagai produser dari Maxima Picture akan menjelaskan lebih detail. Iya. Terima kasih. Baik. Aku takut jadi tumbal. Tapi keren banget. Ayu Laksmi. Wow. Akhirnya kita ketemu ya. Kalau lihat profil aku cocok jadi tumbal nggak? Makasih loh. Oke, aku panggilnya Mbak Ayu kali ya. Oke. So peran nenek pada hari ini nih, ya pada film ini kira-kira apa sih yang membuat kesan tersendiri buat Mbak Ayu untuk bisa bermain di film ini gitu loh. Silakan. Sebelum saya jawab, aduh suara. Saya mau menyapa rekan-rekan media. Selamat sore bagi teman-teman media, baik yang kelihatan dan juga kenapa? Aman ya, jadi aman ya Denis ya. Itu cukup penting. Saya terkesan dengan karakter Nenek Doso karena
juga ceritanya yang menarik, Perjanjian Gaib, bahwa hal ini sering terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia khususnya, dan jarang-jarang untuk disosialisasikan persoalan ini dan disajikan atau dikemas dengan seperti yang Mbak Endang katakan, dengan cara yang sangat menghibur, bahwa ketakutan kita yang sebenarnya banyak tidak kita pungkiri, bahwa semua dari kita mungkin lebih takut miskin daripada takut setan. Aku banget tuh. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa untuk menanyakan satu-satu kepada rekan-rekan media dan bisa menjawab dengan jujur, apakah Anda lebih takut miskin apa takut setan. Untuk sementara begitu saja. Waduh. Pertanyaan ini dulu. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman di sini. Halo, selamat siang semuanya. Sore ya, udah sore ya. Udah sore. Maaf Ada jendela nggak apa-apa. Oke. Banget kok. Aduh, saya grogi sebelahnya Ibu Ayu, soalnya dia bisa ditemplok. Langsung lupa. Oke, tadi pertanyaannya Lebih takut miskin apa takut setan? Oke. Ini kalau Dela yang ngomong, Ah, saya lebih takut setan ya. Tapi kalau Wati yang ngomong, kayaknya lebih takut miskin ya. aku tenang Wati aja deh kalau gitu deh. Tapi tadi, jadi tadi lucu banget sih yang make upin aku. Make up artist satu, dia kan nonton trailer, dia terus habis itu nonton ini kan. Terus dia bisa, aduh Wati gue banget itu. Dia lebih takut miskin daripada takut setan. Dia temen aku berarti. Oke, iya mungkin kita satu-satu dulu ya mungkin ya. Ya, ke Dennis silakan. Dennis Adi Suara. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Terima kasih sudah menonton. Pertanyaannya apa ya tadi ya? Ya tadi itu dulu gitu loh. Ya kan, takut miskin apa takut setan? Oke, gini aja deh. Gini deh. Sebagai seseorang yang pernah mengalami saldo tabungnya 350.000 gitu ya. Kira-kira gue takut mana? Itu aja Iya ya. sih, Iya miskin kan? ya. Iya benar-benar. Karena pertama kali saya ditawarkan pekerjaan ini, saya langsung merasa relate ceritanya gitu loh. Oh, gitu. Apalagi pas diceritain sama Ibu Adra gitu kan, bener-bener ya, ini ceritanya itu bahkan ketika dalam bentuk lisan pun itu sudah menggugah kegelisahan saya dan sampai flashback ke zaman susah gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ikut dalam proyek ini. Makanya mungkin bisa dibilang ketakutan ini bisa dibilang universal juga. Ditambah lagi ada sebuah pertanyaan yang mengusik gitu. Seperti takut miskin atau takut setan gitu. Dan aku rasa sebagai bangsa yang tiap kali kita nongkrong pasti ujung-ujungnya ngomongin setan gitu ya. Ini sekarang yang bakal relate ke semua orang di Indonesia sih. I see. Emang terjadi ya, memang sudah ada di Jakarta sendiri ya untuk omongan seperti ini ya. Iya, ya nggak cuma Jakarta sih sebenarnya. Semua Indonesia lah. Teman gue ada pesugihan terus lebih kaya dari gue juga ada. Ya itu mah nggak heran kalau itu. Iya. Bagus ya Nonton dijadinya. gue ajak nonton deh. Oke, ya ada lagi Kelihatan kan? ini kayaknya ini. Iya Nggak nih. mungkin. Kayak kuncennya kuat nih kuncennya kayaknya. Ada 20 kayaknya. Ya. Assalamualaikum semua. Buat teman-teman yang ada di sini, perkenalkan saya Randasta. Kalau tadi pertanyaannya apa sih? Lebih takut miskin apa setan? Saya lebih takut miskin karena saya nggak takut setan. Kan dibilang kan. Sombral ada sombral. Kiranya banyak dia, banyak yang jagain. Bilang kalau miskin itu lebih horor. Kalau miskin nggak bisa kembali. Masa Bali doang Pak Eropa gitu. Oke. Iya, iya. Ya, kita ke belakang mungkin boleh silakan. Ya, ini McDenny ya. Iya betul. Iya. McDenny bukan MC. Iya, aku pikir MC belum kok sebut profesi sama gue gitu kan. Ternyata Memang bukan. karir saya masih di situ, tidak apa-apa. Terima kasih teman-teman media yang ganteng dan yang cantik. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan terima kasih juga untuk para produser yang masih mempercayai saya untuk ada di film Indonesia. Insya Allah film ini akan besar karena ada saya. Amin. Ini kalau ditanya lebih takut miskin apa takut setan ya? Karena kepercayaan saya kuat, saya mah lebih takut Allah. Di luar dari nalar.
Karena kemiskinan atau kekayaan itu hanya sebuah realita yang ada di dunia saja. Yang jelas saya lebih takut miskin. Karena kalau kita miskin pintunya itu horor. Terus dia bukan tiap malam aja, tiap pagi ada yang ketuk pintu. Pinjol bayar. Itu horor. Bener sih. Luar ketok pintunya lebih horor. Iya bener. Lebih horor, di jalan kita ditungguin, motor belum lunas, lah udahlah. Makanya kita dengan film ini semoga bisa memberantas kemiskinan ya. Nggak tahu bisa apa enggak nih. Terima kasih. Oke, silakan Mas Andiri, silakan nih. Nah nih, ini kayak orang nggak pernah miskin ya nih kayaknya nih. Sorry. Lebih takut Saya tadi bilang sama diri kayaknya. Kalau sebagai Kang Tisna sih ya pasti yang udah jelas di situ miskin ya sampai kepikiran pengen nikahin si nenek ya. Itu artinya takut miskin kalau sebenarnya sebagai Andi Rif ya nggak takut setan, temen saya di band setan semua soalnya. Terima kasih, maksudnya senang sekali saya bisa turut berpartisipasi di film ini. Senang sekali dapat pengalaman baru selain bermusik dan berakting juga, itu hal yang menyenangkan bagi saya. Terima kasih. Thank you. Wow. Oke, sebelum saya lempar kepada rekan media, saya punya satu pertanyaan juga nih untuk beberapa. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Semoga semuanya sehat-sehat ya di sini. Terima kasih udah nonton. Yang bikin saya ngerasa film ini berbeda sejak dari ide dan sinopsis yang ditawarkan ke saya. Karena 2 tahun sebelumnya saya berhenti bikin horor, terus baru ini saya horor yang saya ambil lagi, dan kayaknya nggak mungkin saya tolak karena menurut saya ini menarik banget. Banyak banget isu sosial yang disampaikan. Takut setan atau takut miskin artinya bisa luas banget. Miskin jati diri, miskin harta, miskin keluarga, ya kan, miskin kasih sayang. Jadi mungkin ini bisa jadi keresahan banyak orang gitu, takut miskin di sini. Kalau takut setan, saya nggak takut setan karena selama syuting setan saya jabatin semua tangannya. Kesurupan massal ada, terus setan ngomong di samping saya ada gitu. Dan ini untuk pertama kali syuting horor yang setannya semua pada ngomong ke saya. Serius, Mbak? Serius gitu. Dan saya nggak takut itu. Dulu saya takut banget sama setan, tapi makin sini nggak takut, nggak tahu kenapa. Mungkin setannya takut sama saya. Gitu. Yang pasti ini film horor yang menurut saya garap sangat berbeda karena ada unsur drama, ada romansnya juga di sini, ada komedi gitu, terus horor, terus lokal culture juga gitu yang kita angkat gitu, isu sosial banyak banget di sini, bisa dikupas banyak banget, dan semoga penonton yang selesai nonton ini bukan cuma dapat hiburan tapi membawa sesuatu gitu. Itu sih, terima kasih. Bye. Halo, assalamualaikum teman-teman media, terima kasih sudah hadir. Semoga suka sama filmnya, tertawa dan teriak. Sebenarnya jadi udah lama saya nggak ketemu Pak gitu Kak. Jadi udah lama kita teman lama, terus main ke kantor bikin horor dong buat saya, apa ya, terus mikir kan apa ya Pak, terus ada pertanyaan Pak, kamu tuh nggak bosan apa nulis horor? Terus saya jawab, kayaknya saya lebih takut miskin deh Pak daripada takut setan. Oh gitu di bawah ya. Saya lebih takut miskin deh Pak daripada takut setan, karena tawaran horor terus ditolak nanti berkurang dong rekeningnya kan. Lumayan nih ya kan. Terus habis itu, jadi kayak jangan saya, dan apalagi setelah sekian banyak nulis horor gitu kan, apa yang kemudian pasti kita nyari lagi kan ketakutan apa sih yang masih ada gitu. Terus habis itu akhirnya dari statement itu lebih takut miskin daripada takut setan, akhirnya keluar kemudian sama Pak Yun waktu itu kita langsung bikin gimana kalau misalnya ada 2 orang nih, habis itu ketemu sama satu nenek kaya raya, mereka takut banget miskin, mereka pengen ngambil hartanya si nenek ini, tapi terus sampai diformalin neneknya, terus tiba-tiba itu beneran. Terus Pak Yun, terima kasih Pak Yun yang dalam 5 menit saya ngomong, Pak Yun langsung suka.
Oke, 1 juta penonton lebih. Wih, Bayunka loh. Jadi itu saya kali dapat pede banget waktu itu dan menyenangkan sekali bekerja sama Pak Yunka, Pak Hadra, dan habis itu nonton filmnya. Wah, terima kasih buat teman-teman. 5 menit ngomong, aku 5 menit di telepon langsung oke. Jadi kita cuma butuh 5 menit. Kita cuma butuh 5 menit waktu itu untuk kayak karena ya tadi seperti teman-teman bilang lainnya, ini ketakutan yang relate sama semua orang. Kita bisa menceritakan hal lain, horor yang berbeda dengan kemudian gimana kalau habis itu ketakutan itu bukan cuma dari ketakutan akan setan, tapi ketakutan akan miskin itu. Kan sering banget orang kalau nonton film horor tanya-tanya, kenapa sih kok masih ada di situ? Gitu. Nah sekarang kita mungkin bisa tahu kenapa ada orang yang rela ditakut-takutin, yang mungkin karena dia lebih takut miskin daripada takut setan. Nice.